Shalom Tiberias, kita berikan lo tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang begitu baik, yang pastinya selalu mengasihi setiap kita, amin. Amin. Hari ini ada karena kemurahan Tuhan, bulan yang baru Tuhan sediakan karena Tuhan mau kerjakan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Amin. Tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus, sumber berkat kita saudara. Haleluya, haleluya. Mari saudara di hadapan Tuhan, pagi hari ini kita mau ucap syukur dalam pujian. Untuk itu mari bawa hati yang merindukan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Kita pasti diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Tundukkan kepala, mari kita satu di dalam doa saudara. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu ya Bapa. Allah yang terus memberkati setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, bulan yang baru Tuhan senantiasa boleh bersama dengan kami memberkati setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Untuk itu kami datang Tuhan di hadapan-Mu, rindu mengucap syukur dalam nyanyian kami Tuhan. Berkati ya Bapa dalam ibadah kami yang kami adakan pada pagi hari ini. Tuhan, ini yang kami mau persembahkan Tuhan, yang terbaik, yang pastinya kami mau kasih yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Kehidupan kami Tuhan, kiranya Engkau temukan terus menjadi kesukaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berkati Tuhan jalannya ibadah yang berlangsung pada pagi hari ini. Dari pertama, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami rindukan kuasa Tuhan terjadi bagi tempat ini. Tempat ini penuh dengan kuasa Tuhan. Agar yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Hari ini kami terima janji firman Tuhan. Kami diberkati. Kami percaya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ini hati kami Tuhan, kami bawa untuk menyembah Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu tinggi saudara. Kita buka hati kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Ku berseru kepadamu, ku panggil namamu, kau limpahkan kebaikanmu, ubahkan hidupku. Kasih-Mu yang lembutkan hatiku. Katakan damai-Mu Tuhan. Damai-Mu yang segarkan jiwaku. Ya Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus saudara. Mari berseru menyembah Tuhan sama-sama Tiberias. Ku berseru kepadamu, ku panggil namamu. Engkau yang melimpahkan Tuhan, melimpahkan segala kebaikan-Mu sepanjang hidup kami ya Bapa. Ubahkan hidupku. Kasih-Mu yang lembutkan hatiku. Damai-Mu, damai-Mu yang segarkan jiwa kami, segarkan jiwaku.
muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus. Agung Kau Tuhan, sebut nama Dia saudara. Yesusku, Engkau suci, suci, muliakan Tuhan. Boleh sambil mengangkat tangannya tinggi di hadapan Tuhan saudara. Mari muliakan, oh Yesus, Yesus, Kau suci Tuhan, oh suci, mulia, muliakan Tuhan, Engkau kudus. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini mau menyembah, mengagungkan nama Yesus. Oh, Engkau suci, suci. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Biar musik menyembah Tuhan, angkat tanganmu, mari menyembah. Haleluya, Kau yang mulia. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami agungkan di tempat ini. Kasih Tuhan. Mari sama-sama agungkan Dia saudara. Muliakan Tuhan, Engkau kudus Tuhan. Agungkan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi saudara di hadapan Tuhan. Mari datang sama Tuhan dengan penyembahan yang baik saudara. Katakan mulia Kau Tuhan, muliakan Tuhan. Sambil kita bangkit beri bersama-sama gereja Tiberias. Kita bangkit beri bersama-sama di hadapan Tuhan. Agungkan Yesus, Engkau suci, beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari muliakan Dia saudara. Oh, muliakan Tuhan, amin. Engkau kudus, agungkan Yesus, Engkau suci, suci, muliakan Tuhan, Engkau kudus, amin, amin. Mari agungkan Dia saudara. Hati yang menyembah Tuhan rindukan pagi hari ini. Engkau suci, suci. Haleluya Tuhan, mari sembah. Muliakan Yesus Tuhan, kami sembah.
Kau Allah yang agung Tuhan, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bangun mesbah Tuhan, kami bermazmur memasuki bulan yang baru ini Tuhan. Di bulan September ini Tuhan, kami datang Tuhan Yesus mengucap syukur bahwa kami melihat lebih dalam lagi Tuhan, kebaikan demi kebaikan Tuhan terjadi bagi setiap keluarga kami Tuhan. Engkau yang diagungkan Tuhan, Engkau yang menjadi fokus utama kami Tuhan. Dalam nama Yesus, angkat tanganmu berdoa saudara. Serahkan semua kepada Tuhan. Agenda hidupmu biar jadi agenda Tuhan. Makasih, makasih Tuhan. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, God. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Tak ada seperti itu. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Amen. There is no one else. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan for you are great. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. I believe in you, Jesus. There is no one else like you. Hallelujah. There is no one else like you. Kembali katakan saudara, di hadapan Tuhan yang dahsyat, katakan for you are great. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. Welcome you, Jesus. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari akui iman kita saudara di hadapan Tuhan. For you are great, come on. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. 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 Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan pujian ini Tuhan kami akui gak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan sungguh dahsyat. Kehidupan kami diubahkan karena kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Di tempat ini Tuhan, bahwa kami melihat kuasa-kuasa-Mu dinyatakan di dalam nama Yesus yang siap
yang rindu melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya, lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Allah yang luar biasa. Shalom Tiberias. Shalom. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, di minggu yang pertama, di bulan yang baru ini, sama-sama kita datang memuji, mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Come on. 1, 2, 3, go. Terima kasih ya Tuhan, Oh Allah yang luar biasa. Haleluya. Tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Mari gereja Tiberias bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi setiap kita. Sama-sama katakan, ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Hai semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Come on. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari gereja Tiberias, kita memulai hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru dengan sukacita, karena Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah
sungguh lagi ya. Sama-sama. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita di dalam rumah hadiratnya Tuhan. Sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, amin. Yang percaya Tuhan Yesus yang kita sembah, Allah yang dahsyat, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita. Allahku dahsyat. Come on. Luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat. Gereja Tiberias. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tuhan Yesus Allah yang dahsyat. Haleluya. Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh kata. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Gereja Tiberias, Yesusku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Yesusku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Mari panggil. Yesusku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Yesus
Yesusku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Yesusku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Yesusku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kita imani bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, amin. Dia Allah yang luar biasa. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memberkati setiap kita semua, amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, sebelumnya izinkan kami untuk membacakan suara gembala. Suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Bagaimana Meredam Kemarahan. Romawi yang pertama, doa pembuka dalam nama Tuhan Yesus, agar semua jemaat gereja Tiberias akan diprogramkan pesta di sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Mari kita hidup yang kudus, agar kita layak menyambut kedatangannya, agar kita layak berdiri di hadapannya. Romawi yang kedua, meredam kemarahan. Bagaimana kita harus meredam kemarahan? Satu, kita harus mengerti kalau marah bisa berdosa. Efesus 4 ayat 26 sampai dengan 27. Kalau kita marah dengan emosi, kelanjutannya bisa jadi berdosa. Ayat ini mengajarkan kepada kita saat marah jangan berbuat dosa. Karena saat marah umumnya orang emosi tidak terkendali. Bila kita lengah, marah-marah dan iblis masuk, maka bisa menimbulkan malapetaka bagi kita dan terjadilah perpecahan. Dua, kita harus berdiam diri dan beri ruang kepada Roh Kudus untuk menguasai kita. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Perbuatan daging yang salah satunya adalah amarah. Firman Tuhan mengatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari ganti amarah dengan buah roh, maka kita akan mendapat sukacita, tenang dan penuh dengan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tiga, kita harus menggunakan akal budi dan kemudian memaafkan kesalahan orang. Pengkhotbah 7 ayat 9 dan Amsal 14 ayat 29. Jangan lekas marah sekalipun dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh dan kemarahan membesarkan kebodohan. Kita harus bisa menguasai hati kita agar menjadi teladan bagi orang lain. Amsal 19 ayat 11 dan Amsal 12 ayat 16. 4. Kita harus lambat untuk berkata-kata. Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 20. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Orang Kristen harus bijak dalam berkata-kata, berpikir sebelum mengucapkan sesuatu, apalagi dalam emosi. Efesus 4 ayat 31 sampai dengan 32. Romawi yang ketiga, hati-hati dengan hidup kita. Suami dan istri serta keluarga harus menjadi warga sorga untuk terangkat pesta di sorga. 1. Suami dan istri serta keluarga harus menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kita dikenal dan diakui di hadapan Bapa di sorga dan di hadapan para malaikat, karena nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan di sorga. Wahyu 3 ayat yang kelima. 2. Mari kita senantiasa hidup dalam pertobatan. Wahyu 2 ayat 21 sampai dengan 23. 3. Hati-hati dengan hidup kita. Ingat, hanya dalam hitungan detik istri Lot bisa tidak selamat, padahal sudah digandeng malaikat. Lukas 17 ayat 32.
sampai dengan 34 mengajarkan kepada kita, A. Lot dan istrinya serta anaknya sudah digandeng malaikat, artinya warga surga. Tetapi karena istri Lot menoleh ke belakang hanya dalam hitungan detik, ia bisa tidak selamat. B. Tuhan Yesus mengajar pada akhir zaman akan ada pengangkatan. Kalau ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yaitu gambaran suami istri, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Hati-hati dengan hidup kita, ada yang terangkat, ada yang tertinggal. Artinya kita harus berjuang agar suami, istri, dan keluarga sama-sama terangkat ke surga. Doa penutup, dalam hidup ini kita harus selalu berjaga-jaga agar kita tidak dikalahkan setan, agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Hidup kita adalah suatu persiapan untuk memasuki perjalanan yang panjang, bahkan terpanjang yang tanpa batas. Jangan sampai keluarga kita ada yang tergelincir dalam dosa. Lukas 13 ayat 3 dan 1 Samuel 20 ayat 3b. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada pagi menjelang siang hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk hari yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini ya Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan yang berlimpah bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, biar kami mau ya Tuhan, kami rindu dalam setiap langkah hidup kami, nama Tuhan Yesus saja yang selalu dipermuliakan. Sebentar ya Bapak, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan Yesus, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dalam menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah pujian setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya tubuh dan darah Tuhan Yesus telah menghapuskan setiap dosa-dosa kami. Haleluya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Lebih sungguh lagi katakan, oh darah. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita boleh sambut firman Tuhan kepada yang terkasih.
terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami persilakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau sekarang ini kami ada sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka. Terima kasih pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta Allah Roh Kudus mengurapi kami semua, mengurapi jemaat-Mu yang ada di Gereja Nias, penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan juga mengurapi jemaat-Mu yang beribadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu, juga hamba Engkau penuhi roh, jiwa, dan hamba dengan Roh Kudus-Mu. Dan kami minta biarlah Allah Roh Kudus yang lebih dahulu bekerja, Allah Roh Kudus yang lebih dahulu berbicara untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman Tuhan ini. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita hendaknya selalu juga ya minta jaga badan kita ya saudara sekalian, untuk kita sehat ya saudara sekalian, untuk kita minta juga sama Tuhan Yesus, kita dilindungi oleh Tuhan Yesus ya saudara sekalian, dan kita diurapi dan disertai selalu aturan Yesus dan diurapi dengan Roh Kudus ya saudara. Ya, pagi hari ini saya akan membawakan tema yaitu berjaga-jaga dan waspada saudara sekalian. Saya sering dalam berdoa, kalau doa penutupnya ya saudara sekalian, kita harus berjaga-jaga dan waspada setiap hari ya, setiap saat ya saudara sekalian, untuk kita tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan saudara sekalian. Jadi apa yang harus dijaga dan apa yang harus diwaspadai ya saudara sekalian ya. Nah, untuk itu mari kita baca. Argo bacakan Amsal 27 ayat 19, kemudian Amsal 4 ayat 23. Argo. Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian firman Tuhan. Ya. Amsal 27 ayat 19 katakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu, saudara sekalian ya. Kemudian Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi berjaga-jaga dan waspada. Apa yang pertama yang harus kita jaga dan kita harus waspada yaitu hati kita saudara sekalian. Karena apa? Karena dosa membuat hati manusia selalu inginkan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah saudara sekalian. Jadi hati kita yang pertama saudara sekalian. Kita sering mendengar kata-kata, ikuti kata hatimu. Ya, seolah-olah kata hati ini selalu benar. Ada kesan bahwa apa yang dinyatakan oleh hati manusia adalah sesuatu yang positif dan harus diikuti, saudara. Walaupun mungkin bertentangan dengan keadaan. Namun, apa yang Alkitab katakan mengenai hati manusia, ya saudara sekalian, seperti di Amsal 4 ayat 23 tadi katakan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita katakan ya ikuti kata hati kita, ya belum tentu, karena Alkitab katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tentunya ini menabrak pandangan dunia yang tadinya katakan bahwa suara hati itu benar, menjadi suatu hal yang harus, ternyata menjadi suatu hal yang harus diwaspadai ya saudara. Dosa yang masuk ke dalam hidup merancuni hati manusia.
membuat manusia melakukan hal yang berpusat pada diri sendiri. Segala yang manusia hasratkan mengikuti hawa nafsu dan hal-hal yang memuaskan hati kita ya saudara sekalian. Jadi dosa mengikuti hasrat, mengikuti hawa nafsu dan hal-hal yang memuaskan. Seperti di Markus 7 ayat 21 sampai 23 katakan, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang, saudara sekalian. Ya, inilah fakta yang perlu kita sadari mengenai hati kita yang sudah tercemar oleh dosa, yaitu dosa Adam dan Hawa, saudara sekalian, dan juga dosa nenek moyang kita. Jadi hal yang perlu kita waspadai nomor satu adalah hati kita, karena dosa awal dan dosa nenek moyang saudara sekalian membuat hati kita manusia selalu inginkan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi kita harus jaga-jaga dan waspada. Nomor satu adalah hati kita. Kemudian Argo bacakan Yeremia 17 ayat 9 sampai 10, kemudian Roma 3 ayat 10 sampai 12. Argo. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10 katakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya, saudara sekalian. Dan kemudian di Roma 3 ayat 10 sampai 12 katakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, saudara sekalian. Nah, di Yeremia tadi dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahui? Dari kata Tuhan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, dan yang memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bila kita lihat konteks ayat di Yeremia tadi barusan saudara sekalian, kita lihat bangsa Yehuda. Ini cerita tentang bangsa Yehuda ya. Sekalipun menyembah Tuhan, tetapi saat yang bersamaan mereka juga menyembah berhala. Mereka berusaha menipu Tuhan dengan menutupinya dengan ibadah mereka. Mereka ke bait Allah, mereka ibadah. Tapi kebenarannya Allah tidak bisa ditipu. Maka di ayat 10 Tuhan katakan, aku menyelidiki hati, kata Tuhan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka kita tidak bisa mempercayai hati ini, saudara sekalian. Seperti di Roma 3 ayat 10-12 katakan, ya, seperti ada tertulis tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Artinya kalau kita bisa aja kita sesaat lupa ya dengan Allah, saudara sekalian. Jadi kita harus menyadari, oleh karena itu kita harus menyadari hati manusia kita tidak dapat dipercaya dan sangat manipulatif. Maka kita harus jadi bagaimana saudara sekalian supaya hati kita jangan manipulatif, maka kita harus seperti Daud, saudara sekalian, seperti di Mazmur 51 ayat 12 katakan,
Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saya ulangi, Mazmur 91 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ini kata Daud ya saudara sekalian. Daud meminta Tuhan untuk memperbarui hatinya. Ini Daud katakan sekalipun Daud dekat dengan Tuhan, bukan berarti hatinya bersih. Kita lihat ya, Daud biarpun dekat dengan Tuhan, tapi dia bisa berbuat dosa ya, dia menidur Batseba misalnya ya saudara sekalian. Daud membutuhkan Tuhan untuk memimpin hatinya dan memperbarui hatinya senantiasa saudara sekalian. Nah, untuk itu apakah kita harus menyerah dengan keadaan hati kita ya yang sangat tidak bisa dipercaya? Tapi tentu tidak ya saudara sekalian. Dengan kuasa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk merevolusi hati kita dan roh kita manusia. Untuk itu kita selalu bertobat dan memperbarui hati kita. Kita minta Tuhan perbarui hati dan roh kita selalu saudara sekalian. Sebagaimana di Yehezkiel di Yehezkiel 36 ayat 26-27 katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya saudara sekalian, saya ulangi di Yehezkiel 36 ayat 26-27, Tuhan katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Ya, dan aku akan menjauhkan dari hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, ya saudara sekalian ya. Jadi kita harus selalu minta Tuhan ya untuk memperbarui hati kita, minta selalu Tuhan Yesus untuk memberikan hati yang baru selalu dan roh yang baru dalam batin kita. Jadi kita akan menjadi ciptaan baru yang sudah ditebus oleh Kristus, dan harusnya kita tidak lagi menuruti daging, tapi senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus yang sanggup memperbarui hati kita. Jadi apa yang harus kita jaga-jaga dan waspada saudara sekalian? Yang pertama tadi, hati kita ya saudara sekalian, karena dosa ya saudara sekalian, karena dosa membuat hati manusia inginkan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yang kedua juga masih mengenai hati, ya hati manusia tidak dapat dipercaya. Jadi kita harus selalu menyelidiki hati kita. Kita jangan langsung percaya dengan isi hati kita. Misalnya kita inginkan sesuatu, hal sesuatu atau barang misalnya ya, misalnya barang yang gampang aja deh, barang ya itu belum tentu sesuai dengan kehendak Allah. Tapi hati kita pengen itu bener kok, aku nggak apa-apa beli itu misalnya gitu. Padahal itu juga nggak perlu ya saudara sekalian. Jadi kita harus selalu menyelidiki hati dan selalu senantiasa saudara sekalian minta Roh Kudus memperbaharui hati kita. Jadi kita jangan selalu mempercayai hati kita, jangan kita ikuti kata-kata dunia, turutilah kata hatimu ya gitu. Memang kita ada hati nurani dan Allah juga melihat hati, tapi hati yang bagaimana dulu? Hati yang selalu diperbarui dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah yang Allah lihat saudara sekalian ya. Kemudian Argo bacakan Lukas 12 ayat 39 sampai 40 Argo. Lukas 12 ayat 39 sampai 40. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih. Lukas 12 ayat 39 sampai 40 katakan, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ini perkataan Tuhan Yesus yang memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya ya saudara sekalian ya. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pencuri ya yang datang kapan saja ya saudara sekalian ya. Jadi tetapi ketahuilah ini di Lukas 12 ayat 39 sampai 40. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang,
ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang kamu tidak sangkakan. Jadi hal yang ketiga yang harus kita jaga-jaga dan waspada yaitu kita harus siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kita sangkakan, saudara sekalian. Artinya kedatangan Tuhan dapat sewaktu-waktu, jadi kita harus siap sedia. Kita harus berjaga-jaga dan waspada, saudara sekalian. Melalui ayat ini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa apabila tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, maka ia tidak akan membiarkan rumahnya dibobol atau dibongkar oleh pencuri. Oleh sebab itu hendaklah kita selalu siap sedia. Hendaklah kita selalu waspada. Yesus mengajak kita untuk tetap berjaga-jaga karena kejahatan dapat memangsa kita dikala kita lengah, ya saudara sekalian, ya. Jadi roh jahat memangsa kita waktu kita lengah, saudara sekalian, ya. Ya, jadi kita harus selalu dalam Roh Kudus selalu, dalam Tuhan Yesus selalu, dalam firman selalu, tutup bungkus darah Yesus, ya saudara sekalian, juga minta pasukan malaikat menjaga kita, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus mengingatkan kita, karena Dia tahu betapa kejahatan bisa tampil dalam wajah yang serba manis dan penuh kenikmatan, saudara. Melalui perumpamaan ini, Yesus memberitahukan kepada kita, saat ini kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kedatangan Anak Manusia, kedatangannya dalam kemuliaan. Jadi kita hari-hari ini, saudara sekalian, sebetulnya kita ini sedang menantikan kedatangan Anak Manusia, kedatangan Tuhan Yesus, ya, yang datang seperti pencuri yang kita nggak tahu kapan. Nah, untuk itu kita harus berjaga-jaga dan waspada. Kedatangannya dalam kemuliaan, ya saudara sekalian. Waspada yang pasti, ya saudara sekalian, dalam hidup ini, ya, yang perlu kita pelihara adalah memperhatikan dan menaruh belas kasih kepada sesama kita, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Menjadi hamba setia dan bijaksana untuk selalu waspada berarti bersedia melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Kita harus siap siaga dengan iman yang teguh kepadanya. Setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, dan melayani Tuhan dan firman-Nya, saudara sekalian. Sebab Anak Manusia akan datang pada waktu yang tidak dapat diduga, yang tidak dapat diketahui oleh siapapun juga. Untuk itu kita harus berjaga-jaga dan waspada. Yang nomor 3 adalah kita harus siap sedia karena Anak Manusia atau Tuhan Yesus datang pada saat yang tidak kita sangka, saudara sekalian, ya. Kemudian Argo bacakan Lukas 12 ayat 47, Argo. Lukas 12 ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih. Lukas 12 ayat 47 katakan, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Ini pun kata-kata Tuhan Yesus, ya, yang perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di Lukas 12 ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Jadi hal yang keempat, ya saudara sekalian, ini artinya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Sebetulnya ini sebenarnya kita yang sudah tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan, maka kita akan menerima akibatnya, saudara sekalian, ya. Menurut ayat firman Tuhan di Lukas 12 ayat 47 ini, saudara sekalian, orang-orang yang tahu kehendak Allah akan tetapi tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah, maka ia akan menerima ganjaran. Jadi bagaimana dengan diri kita yang sudah membaca, mempelajari, memperhatikan, merenungkan firman Tuhan, kita yang udah rajin beribadah, ya saudara sekalian, rajin, ya. Ya, kita harus selalu periksa diri kita, ya. Kita harus menjauhkan diri dari hawa nafsu duniawi, ya, dan menjaga terang firman Tuhan tetap menyala di hati kita
dengan iman yang teguh menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena kita hari-hari ini sebenarnya kita hari yang menantikan kedatangan Tuhan yang akan datang kapan saja, saudara sekalian ya. Kita juga harus selalu berjaga-jaga dan waspada dan bersiap siaga menantikan kedatangan anak manusia yang datang pada yang tidak kita sangkakan. Dan kita juga harus selalu menjadi pelaku dari firman-Nya sesuai dengan perintahnya. Serta setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, dan melayani Tuhan, saudara. Jadi hal yang keempat, saudara sekalian, yang perumpamaan Tuhan Yesus katakan, saudara sekalian, kita yang sudah tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan, maka kita akan menerima ganjarannya. Tapi juga Tuhan Yesus mengatakan di Lukas 12 ayat 43, saudara sekalian, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan katanya, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Artinya kita akan berbahagia kalau kita didapati waktu-waktu Tuhan Yesus datang, atau kita sewaktu-waktu kita dipanggil pulang, kita nggak tahu kapan, saudara sekalian, ya kita didapati oleh Tuhan Yesus, kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan ya saudara sekalian, menyenangkan hati Tuhan ya, betul-betul memuliakan Tuhan ya. Jadi berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah Tuhan Yesus bilang berbahagialah ya saudara sekalian. Jadi kita akan berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman, kita hidup benar-benar dalam Tuhan, dalam kekudusan, dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara juga menyenangkan hati sesama, tidak berbuat jahat, tidak berbuat dosa. Maka kita berjaga-jaga dan waspada dalam hidup ini karena Tuhan Yesus akan datang, dan kita akan berbahagia karena kita betul-betul dapat diangkat bersama Tuhan Yesus dan kita akan masuk surga, saudara sekalian. Jadi berjaga-jaga dan waspada, apa yang harus kita jaga dan apa yang harus kita waspadai, ada 4, saudara sekalian. Pertama adalah hati kita. Karena dosa membuat hati manusia selalu inginkan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yang kedua, hati manusia tidak dapat dipercaya, hati kita ini tidak dapat dipercaya. Minta Allah dalam nama Tuhan Yesus, perbarui hati dan roh kita selalu. Dan yang ketiga, kita harus siap sedia karena anak manusia atau Tuhan Yesus datang pada saat yang tidak kita sangkakan. Bisa tiba-tiba datang, saudara sekalian ya. Jadi kita harus jaga-jaga dan waspada selalu dalam firman Tuhan, selalu dalam kehidupan betul-betul sepenuhnya dalam Tuhan. Dan yang keempat, kita yang sudah tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya, kita akan menerima akibatnya, saudara sekalian. Tapi kita akan berbahagia ya saudara sekalian kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan dan Tuhan Yesus datang, saudara sekalian. Kita sedang melakukan tugasnya, yaitu kita melakukan tugas apa yang Tuhan kehendaki kepada kita. Maka Tuhan Yesus katakan kita berbahagia. Dan itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup sepenuh-penuhnya dalam firman Tuhan, menjadi pelaku firman dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan juga kita dalam hidup ini juga berjuang. Tuhan Yesus katakan berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, artinya berjuang masuk surga, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus juga katakan bahwa hidup kita di bumi seperti di surga ya saudara sekalian. Kalau kita menjadi pelaku firman, saudara sekalian ya. Dan kemudian juga Tuhan Yesus juga katakan berjuanglah ya supaya nama kita tercatat dalam kitab buku kehidupan di surga. Di Wahyu 20 ayat 14-15 katakan kalau nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian kekal, kematian yang kedua, yaitu lautan api selama-lamanya miliaran tahun, saudara sekalian. Dan kemudian Tuhan Yesus juga katakan, barang siapa menang, di Wahyu 3 ayat 20 Tuhan Yesus katakan, maka ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, seperti aku pun telah menang, kata Tuhan Yesus, dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Artinya Tuhan Yesus katakan barang siapa, kalau kita menang ya saudara sekalian, kita akan didudukan Tuhan Yesus di ruang maha suci, saudara sekalian ya. Jadi marilah kita dalam hidup sebagaimana Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan ya saudara, barang siapa menang, artinya Tuhan Yesus menghendaki kita menang dalam hidup di dunia ini. Kita menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit,
menang asas kuasa kegelapan. Untuk itu kita dalam hidup ini selalu setiap hari selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan kemudian selalu memakai minyak urapan sebagai proteksi bagi diri kita, ya saudara sekalian. Dan kemudian kita hidup memuliakan Tuhan dan hidup dalam kekudusan Tuhan. Dan kita betul-betul menyenangkan hati Tuhan dan kita mau menyenangkan hati sesama juga. Marilah kita semua hidup untuk meninggikan Tuhan, saudara sekalian. Dan kita betul-betul mau berbakti dan mau juga bersaksi, ya saudara sekalian. Artinya menjadi garam dan terang dalam hidup ini. Untuk sebagai Injil yang bisa dibaca, Injil yang terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang. Sehingga orang-orang akan memuliakan Tuhan Yesus, bahkan mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih saudara sekalian. Marilah kita saudara sekalian dalam hidup kita berjaga-jaga dan waspada saudara sekalian. Satu, kita jaga hati kita. Ya saudara sekalian, karena dosa membuat hati manusia selalu inginkan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yang kedua, hati manusia tidak dapat dipercaya. Minta Allah dalam nama Tuhan Yesus perbarui hati dan roh kita selalu. Yang ketiga, kita harus siap sedia karena anak manusia atau Tuhan Yesus datang pada saat yang tidak kita sangkakan. Dan yang keempat, kita yang sudah tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya, kita akan menerima akibatnya. Terima kasih saudara sekalian, sekian dari firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias, kepada Pendeta Elvis Sirait. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan sekali lagi meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa yang memberkati kami semua. Kami berdoa Tuhan terus pakai Ibu secara luar biasa. Tuhan beri kesehatan dan umur panjang. Saudara diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengajar kita untuk kita selalu berjaga-jaga dan waspada, saudara. Nah, ini penting sekali, saudara, agar kita semua tidak lupa, saudara, akan yaitu berjaga-jaga dan waspada. Tadi ada 4 hal Gembala Sidang kita mengajarkan. Yang pertama, kita harus berjaga-jaga dan waspada terhadap hati kita. Karena dosa membuat hati kita yaitu melakukan apa yang di luar kehendak Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, Gembala Sidang kita mengajar dalam hal apa? Kita harus berjaga-jaga dan waspada. Yaitu hati manusia tidak bisa dipercaya. Maka kita minta sama Tuhan dalam nama Tuhan supaya hati kita terus diperbaharui. Jadi bagaimana kita memperbarui hati kita? Dengan firman. Amin. Saudara yang baca firman, hati saudara terus diperbaharui. Sehingga hati kita semakin melekat kepada Tuhan. Sehingga hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, tadi Gembala Sidang kita mengajar bagaimana agar hati kita, agar kita berjaga-jaga dan waspada. Yang ketiga, kita harus selalu siap sedia. Karena Tuhan Yesus datang, anak manusia datang pada waktu yang tidak disangka-sangka, saudara. Jadi Tuhan bisa datang kapan saja. Tuhan bisa datang setiap saat. Itu sebabnya kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. Karena Tuhan datang seperti pencuri. Nah, setiap orang tentunya tidak tahu kapan pencuri datang ke rumahnya. Tapi kalau saudara berjaga-jaga, kalau saudara waspada, kapanpun Tuhan datang, saudara siap sedia. Amin. Yang ketiga, Gembala Sidang kita tadi mengajar bagaimana agar kita berjaga-jaga dan waspada. Yang keempat, bahwa kita harus, yaitu orang yang tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya, maka dia akan menerima akibatnya. Nah, saudara, saya akan sedikit menambahkan, kita akan belajar sedikit apa kata Alkitab tentang apa yang harus kita waspadai, atau apa yang harus kita waspadai menurut Alkitab. Yang pertama, kita baca bersama di dalam Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai 14. Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai 14. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Ayat 13.
Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Ayat 14. Jangan engkau apa? Tinggi hati sehingga engkau apa? Lupa Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudaraku, ayat ini cerita yaitu khotbah Musa ketika Musa dan bangsa Israel akan berpisah. Jadi bangsa Israel sudah berjalan 40 tahun dan mereka akan masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, tanah yang indah, tanah yang bagus, tanah yang penuh dengan susu dan madu, saudara, tanah yang diberkati Tuhan. Maka sebelum berpisah Musa beri pesan. Pesannya apa? Tadi dikatakan jangan sampai kalau sudah sampai di tanah Kanaan, sudah diberkati, sudah sukses, emasnya banyak, lembunya banyak, sapinya banyak, hartanya banyak, semua udah jadi banyak, semua udah sukses, jangan lupa Tuhan. Maka yang pertama, apa yang Alkitab ajarkan agar kita waspada? Yang pertama, Alkitab mengajarkan kita harus waspada, jangan sampai melupakan Tuhan. Saudara, kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Kita bisa sukses, kita bisa berhasil, kita bisa punya jabatan, kita bisa punya banyak hal dalam hidup ini, semua karena Tuhan. Katakan amin. Ada banyak orang, saudara, melupakan Tuhan. Akibatnya apa, saudara? Jatuh, saudara. Bahkan ujungnya apa? Hancur. Mendiang Pak Pariaji yang mendoakan banyak orang, juga Ibu Gembala mendoakan banyak orang, saudara. Berhasil, saudara. Sukses, gitu, saudara. Tapi kadangkala, saudara, ada beberapa yang sudah berhasil, sudah sukses, saudara, lupa. Lupa cari Tuhan, lupa beribadah. Hari ini saya doa, saudara jadi orang-orang yang diberkati. Hari ini saya doa, saudara jadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Tapi jangan sampai lupa Tuhan, amin. Jangan sampai lupa ke gereja. Suatu kali saya pernah dampingi mendiang Pak Pariaji, saudara, waktu itu di Darmala. Maka Pak Pariaji doakan seorang bapak, dan akhirnya dia sukses, saudara. Sukses melambung, saudara. Diberkati Tuhan. Tapi semenjak sukses diberkati, kita nggak lihat lagi. Kadang-kala mendiang Pak Pariaji suka tanya, di mana bapak itu Everett? Ya saya juga nggak lihat Pak, gitu, nggak lihat gitu. Beberapa waktu lamanya kita nggak lihat, nggak ketemu gitu. Tiba-tiba, saudara, datang dalam suatu acara di Menteng Prada. Sudah didorong, saudara, sudah didorong pakai kursi roda, saudara, didorong istrinya. Lalu dia minta ampun, ampun Pak Pariaji, saya lupa Tuhan, saya nggak ke gereja lagi, saya hancur, saya sakit, saya susah. Ya Pak Pariaji sedih, saudara. Ya Tuhan pulihkan, ya Tuhan berkati, gitu, saudara. Ya saya doa hari ini saudara berhasil, amin. Anak-anak muda, saya doa saudara berhasil. Tapi jangan sampai lupa Tuhan, amin. Apa yang dimaksud jangan sampai lupa Tuhan? Dalam segala hal kita selalu libatkan Tuhan. Dalam segala hal kita selalu andalkan Tuhan. Dalam segala hal kita harus selalu mengucap syukur. Amin. Jangan lupa mengucap syukur. Saudara, dalam segala hal saudara mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur, Tuhan tambahkan berkat yang baru. Amin. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Orang yang tidak melupakan Tuhan, dia akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia akan selalu cari Tuhan. Dia akan selalu beribadah kepada Tuhan. Dia selalu berdoa. Sesungguhnya orang yang melupakan Tuhan adalah orang-orang yang sombong. Hari ini saya doa kita tidak jadi orang yang sombong. Orang yang sombong itu bukan karena dia nggak tegur saya gitu, bukan, saudara. Orang yang sombong itu, saudara,
Orang yang lupa siapa dirinya sebelumnya, saudara. Kita ini semua, saudara, hanya debu tanah. Tuhan hembuskan ruah, nefes, sehingga kita penuh kuasa, penuh kemuliaan. Tanpa roh Allah, tanpa nefes tadi, kita debu tanah, makanan iblis. Maka hari ini, saudara, jangan pernah lupakan Tuhan. Amin. Selalu datang beribadah. Amin. Cari Tuhan. Nah, maka hari Rabu, saudara, jangan lupa Gembala sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji akan melayani saudara secara onsite di Tiberias SCBD jam 18.30. Kami undang saudara, mari cari Tuhan, beribadah. Firman Tuhan dilayani Pendeta Teddy Lusli. Saudara yang beribadah cari Tuhan, saudara pasti diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang Alkitab ajarkan yang harus kita waspadai. Kita baca Lukas pasal 12 ayat 15. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara perhatikan, ini perkataan Tuhan Yesus. Tuhan bilang apa? Berjaga-jagalah dan waspadalah. Apa yang harus kita jaga? Apa yang harus kita waspada? Jangan sampai kita menjadi tamak. Apa itu tamak, saudara? Serakah. Serakah itu apa? Nggak pernah merasa cukup, saudara. Semua dia mau. Punya orang pun dia mau. Punya orang pun dia mau ambil gitu, saudara. Punya orang pun saudara mau dia serobot gitu, saudara. Itu namanya serakah. Hari ini mari jangan serakah. Setiap orang ya ada bagiannya masing-masing, saudara. Ada yang jadi pendeta, ada yang jadi pengusaha, ya, ada yang jadi karyawan. Gak apa-apa, jalani aja dan percaya rencana Tuhan sempurna atas hidup kita. Katakan amin. Iya, saudara nggak perlu banding-bandingkan diri saudara dengan orang lain. Sesungguhnya setiap saudara diciptakan spesial. Sama-sama bersama saya katakan, aku spesial di mata Tuhan. Amin. Tuhan ciptakan kita bukan seperti cetakan, saudara. Tak, tak, tak sama semua, enggak. Tuhan ciptakan kita spesial. Saudara nggak boleh rendah hati, maksudnya rendah diri. Saudara nggak boleh minder, saudara. Saudara spesial di mata Tuhan. Amin. Maka jangan tamak, saudara. Ada banyak orang yang tamak, akibatnya apa? Sakit. Coba saudara makan, semua saudara makan, lama-lama saudara sakit. Orang yang tamak pasti dia sakit. Bukan hanya fisiknya, mentalnya pun sakit, saudara. Iya, dia akan selalu liatin orang terus. Loh kok dia sepatunya mulai baru ini, loh kok dia mobilnya mulai baru ini, loh kok dia sibuk dia, saudara. Padahal yang dia punya lebih bagus. Akibatnya apa? Sakit dia, saudara. Dia nggak bisa lihat orang lebih bagus dari dia. Akibatnya apa, saudara? Sakit. Yang kedua, orang yang tamak, saudara, itu saudara bisa ya hancur, saudara. Kenapa? Karena dia terus berusaha mendapatkan banyak hal. Saya doa kita selalu mengucap syukur, amin. Saya doa kita selalu mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita, amin. Maka yang kedua, Tuhan ingatkan, Alkitab mengingatkan, apa yang harus kita waspadai? Jangan sampai tamak, jangan serakah. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang Alkitab ajarkan dan agar kita waspada. Kita baca bersama Matius 24 ayat 4 dan 5. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang ketiga, yang penting harus kita waspadai, jangan sampai kita mau disesatkan. Hati-hati, saudara. Akhir zaman akan ada banyak, saudara, penyesatan. Akan ada banyak penipuan-penipuan, saudara. Itu sebabnya saudara harus berdiri di atas dasar firman yang benar. Amin. Segala sesuatu harus diuji. Semua harus diuji. Setiap roh harus diuji. Amin. Maka Tiberias, saudara, diperintah Tuhan
untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan itu dibuktikan saudara, bagaimana mujizat-mujizat terjadi. Amin. Dan bagaimana banyak orang bertobat diselamatkan. Kita sudah melewati berbagai ujian, kita sudah melewati berbagai musim, dan kita bersyukur Tuhan terus menyertai kita. Amin. Maka hari ini mari, Tuhan mau supaya saudara tidak disesatkan. Itu sebabnya saudara harus menguji segala sesuatu di dalam roh. Gimana caranya? Saudara berdoa. Jangan sampai saudara disesatkan. Ada banyak orang hari ini sudah menyimpang dari kebenaran. Hari ini saudara, kekudusan Tuhan tidak pernah bergeser. Kekudusan Tuhan tetap sama. Kita harus hidup dalam kekudusan. Suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Maka kita menjadi mempelai, suatu hari kita siap pesta di sorga. Saya doa kita terus berjaga-jaga, kita terus waspada, sehingga kapanpun Tuhan datang, kita didapati tak bernoda, tak bercela, mempelai yang siap pesta di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia mengerti, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Lebih lagi, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sujud di altarnya, kami bawa hidup kami, bawa hidupku, ku terima anugerahnya.
Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, baharui kami, baharui hati kami, dan kami percaya anugerah-Mu terus membuat kami bersyukur kepada Tuhan, membuat kami mengalami perbuatan yang ajaib. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami semua diberkati dan kami mau terus berjaga-jaga, waspada, untuk kami selalu didapati tak bernoda, tak bercela, mempelai yang siap pesta di surga. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami ada di minggu yang pertama di bulan September 2023. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang terus menyertai kehidupan kami. Maka di minggu yang pertama ini kami bawa persembahan kami. Sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua diberkati. Siap memberikan persembahan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami mengundang bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih untuk sama-sama kita boleh kembali hadir beribadah dalam KKR Kuasa Kesembuhan Ilahi dan Pelepasan Resesi Ekonomi yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 dimulai jam 18.30 WIB jam setengah 7 malam, bertempat di Tiberias SCBD Distrik 8 Prosperity Tower lantai 7. Kembali kami mengundang bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih untuk sama-sama kita boleh hadir dalam KKR Kuasa Kesembuhan Ilahi dan Pelepasan Resesi Ekonomi yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 dimulai jam 18.30 WIB bertempat di Tiberias SCBD Distrik 8 Prosperity Tower lantai 7. Perjamuan kudus langsung dipimpin oleh Gembala Sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan dilayani yang terkasih Bapak Pendeta Teddy Lusli. Tim doa akan dilayani yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji, Bapak Pendeta Dr. Gideon Simanjuntak, Bapak Pendeta Jeffrey Adolwane, Bapak Pendeta Melvin Betuela, dan Bapak Pendeta Markus Mersio Patinama. Pujian dan penyembahan bersama dengan Buanerges Worship Team. Ibadah diadakan secara tatap muka atau on-site. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Mari sama-sama saudara kasih dalam Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan yang terbaik, kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. For
grace for grace every day. For every need I see waves of your grace. Grace for grace every day. You supply all I need. I'm enjoying your love. Grace for grace every day. My every need I see waves of your grace. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian pada siang hari. Bersama-sama kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, boleh siapkan roti dan anggur bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh kita makin beri bersama-sama Gereja Tiberias. Boleh terima kasih Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Darnyati Pariaji. Boleh setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus pada siang hari. Haleluya. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58, kemudian Wahyu 6 ayat 68. Argo silahkan bacakan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari, dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang,
dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya. Kita lihat Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Tuhan Yesus katakan, inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati, ya saudara sekalian. Bahkan ia akan hidup selama-lama. Artinya kita akan mempunyai hidup yang kekal, ya. Dia akan, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Artinya hidup selama-lamanya, hidup yang kekal, saudara sekalian. Jadi hidup yang kekal didapati kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, ya saudara sekalian. Ya, kemudian juga Tuhan Yesus katakan Tuhan Yesus hidup di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus, dan kita juga akan dibangkitkan nanti pada akhir zaman, ya saudara sekalian. Bahkan Tuhan Yesus juga katakan sebelumnya juga Tuhan Yesus katakan minta apa saja maka akan diberikan, ya saudara sekalian. Kita juga tidak akan minta yang tidak, tapi kita akan minta yang memuliakan Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Mari kita senantiasa selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, untuk memperingati karya keselamatan yang telah ia kerjakan. Dan Tuhan Yesus yang katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 sampai 8, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu berat. Saudara sekalian, setiap hari makin sulit, makin hari makin mahal, makin hari makin sukar, makin hari makin susah. Tetapi kita yang ada minyak dan anggur, artinya kita yang ada Roh Kudus, kita yang diurapi Roh Kudus, dan kemudian kita menjadi pelaku firman dan kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, ya, minyak dan anggur tidak akan dirasakan, maka kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian, menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup dalam kekudusan-Nya, dan kemudian menyenangkan hatinya, juga menyenangkan hati sesama, maka kita tidak akan dirusakkan, kita tidak akan masuk dalam kesukaran atau kesusahan yang telah dikatakan tadi, ya saudara sekalian. Memang makin hari memang kalau kita lihat dari zaman dulu sampai sekarang, yang sekarang ini mahal sekali, ya saudara sekalian. Tapi buktinya kita, ya, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Artinya kita yang anak Tuhan Yesus yang hidup sepenuh-penuhnya, tetapi ya menjadi pelaku daripada firman-Nya dan menyenangkan hatinya, kita tidak akan masuk dalam kesukaran tersebut, saudara sekalian. Terlebih resesi, ya saudara sekalian, resesi ekonomi. Kalau kita rajin menabung, kita tidak duniawi, tidak belanja yang tidak harus kita belanjakan, saudara sekalian. Kita berpadanan dengan apa adanya, kita hidup dengan apa adanya, saudara sekalian. Apa yang ada pada kita, kita tidak ingin melejit ke atas seperti orang-orang lain misalnya, kita tidak melihat itu, maka kita tidak akan mengalami resesi finansial secara pribadi. Mari kita akan angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita angkat roti, kita menerima perjamuan kudus ini. Kita katakan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus.
Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah. Tidak darah manis. Aku tolak hepatitis. Aku tolak demam berdarah. Aku tolak sinusitis. Aku tolak alergi udara. Aku tolak COVID-19. Aku tolak polusi udara. Aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sehat sempurna. Tidak keropos tulang. Tidak kanker tulang. Tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat. Tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Ya, silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda berdoa, dan kemudian Anda yang sakit, Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sejenak kita berdoa. Kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda, segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus.
1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami manusia, kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan berhasil, dan kami selalu berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, dan saudara oleskan pada dahi dan kepala Anda, dan pada bagian yang sakit dan Anda yang sakit, oleskan saudara sekalian, dan imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus. Berkati kami selalu ya Tuhan Yesus, sayangi kami selalu dan sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus dimanapun berada. Sayangi mereka dan berikan mereka wibawa ilahi, berikan kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Dan berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berkati ya Tuhan Yesus jemaat gereja Tiberias Indonesia, apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan, kami tolak penghalang berkat. Berikan Tuhan Yesus apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Dan berikan Tuhan Yesus jemaat gereja Tiberias selalu berkemenangan dalam hidup ini, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, dan menang atas kuasa gelap. Dan berikan mereka berkat rohani ya Tuhan Yesus, kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian berkat jasmani Tuhan Yesus, mereka selalu sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan juga berkat materi, apa yang mereka perlukan selalu tercukupi. Berikan dalam hidup ini mereka selalu Tuhan Yesus memuliakan Engkau dan dipakai oleh Engkau menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Dan juga memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Pakai jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami minta juga Tuhan Yesus untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan kuasa dan wibawa dari sorga. Tuhan Yesus berikan tanda-tanda heran menyertai dan apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Berikan koordinator, pekerja, tim worship, ya Tuhan Yesus, greeter, choir, Beloved Kids dan Buanerges semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pak Anggoro selalu diberkati bersama istri dan anak. Ibu Radinar Samosir diberkati, sehat. Pak Akiat dan Susan diberkati. Yeni dan Suryogo diberkati. Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Popi dan Pak David, dan juga Ibu Eli dan Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak David Raharja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Ganda Simatupang di Amerika diberkati, Ibu Teni diberkati, Liana dan Antoni diberkati, Raymond diberkati, dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan Yesus menyerahkan gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Engkau berkati, limpahkan dengan kuasa-Mu. Kuasa Allah selalu terjadi di dalam gereja Tiberias Indonesia. Mujizat Allah selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia.
kuasa kasih, kuasa dan mujizat-Mu Tuhan Yesus selalu terjadi di dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat-jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Mereka memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, dan juga mereka selalu menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus, dan berikan Tuhan Yesus kami semua memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah terjadi dalam kehidupan kami semua, juga jemaat Gereja Tiberias Indonesia, doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga. Dan kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Gereja Nias Pendeta F.D. Sirait. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk pelayanan Ibu hari ini. Kami semua diberkati. Doa kami selalu Tuhan terus pakai Ibu secara luar biasa. Tuhan beri kesehatan dan umur panjang. Tuhan terus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan bawa persembahan kita yang kedua kepada Tuhan. Dan sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat perjamuan kudus, tubuh dan darah-Mu, dan juga sakramen minyak urapan yang telah menyucikan, menguduskan, memuliakan kami semua. Kami percaya kami semua sudah dimateraikan menjadi warga kerajaan sorga. Dan selama kami hidup di bumi, hidup kami diberkati seperti di kerajaan sorga. Dan saat ini Tuhan, sebuah kesempatan yang indah, kami akan membawa persembahan kami di awal bulan September 2023. Kami berikan persembahan kami kepada Tuhan, sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami, biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Diberkatilah usaha umat-Mu, pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan selalu buat berhasil. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, semua diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Kembali kami mengundang bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, untuk sama-sama kita boleh hadir dalam KKR Kuasa Kesembuhan Ilahi dan Pelepasan Resesi Ekonomi yang akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, dimulai jam 18.30 WIB, jam setengah 7 malam, bertempat di Tiberias SCBD, Distrik 8, Prosperity Tower, lantai 7. Perjamuan kudus akan langsung dipimpin secara tatap muka oleh Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan akan dilayani yang terkasih Bapak Pendeta Teddy Lusli. Tim doa yang akan melayani yaitu Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji, Bapak Pendeta Dr. Gideon Simanjuntak, Bapak Pendeta Jeffrey Adolf Wane, Bapak Pendeta Melvin Betuela, dan Bapak Pendeta Markus Mersio Patinama. Pujian penyembahan bersama dengan Boanerges Worship Team. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Worship you are here working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari yang indah ini. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan terus bekerja, menolong, menyertai, memberkati setiap kami. Perbuatan-Mu ajaib, kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami terpesona akan Engkau, dan kami mau terus mengasihi Engkau, menjadikan Tuhan segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu Tuhan. Sebentar mereka akan pulang, Tuhan jaga lindungi mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami menolak celaka, maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang beribadah secara live streaming, dimanapun mereka berada. Kiranya kasih kuasa mujizat dinyatakan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian Pak Yoris Devane, Sony Teja Kusuma, dan juga para singer, Tasya, dan juga teman-teman, juga para pemain musik, yaitu Renaldi, Gerald, juga Daniel Salem, juga James, sama keluarga mereka diberkati Tuhan. Anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Berkati seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, siapapun yang melayani, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kargo Pariaji yang sudah yaitu membacakan firman Tuhan. Tuhan terus pakai secara luar biasa. Berkati Pendeta Aristo Parezi bersama keluarga, diberkati, dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah
terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan amin. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom Tiberias.